Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah perahu mausoleum menghilang, mereka yang berjaga di luar seperti kelompok makhluk super yang dipimpin Master Bintang Sejati Utara terkejut saat perahu mausoleum menghilang. Perahu mausoleum telah menghilang. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng pasti telah bertindak. Semuanya, perhatikan setiap sudut. Jangan biarkan dia lolos. Kalian semua sebaiknya tetap waspada. Master Bintang Sejati Utara segera memberi perintah. Kalian tidak boleh sedikit pun ceroboh saat seseorang menemukan harta karun sejati jenis istana atau benda terbang apapun. Kalian harus menghentikannya. Jangan biarkan Luo Feng melarikan diri. Dimengerti? Dimengerti? Satu demi satu, Master Alam Semesta menjawab. Tidak hanya Tanah Suci Kaisar Timur yang menyadari hal ini, tetapi satu demi satu, kelompok kekuatan lain dari Tanah Suci Bulan Ungu dan era reinkarnasi pertama, bahkan berbagai kelompok kekuatan lain yang semuanya menunggu, mulai menyadari apa yang telah terjadi. Berbagai kelompok kekuatan yang semula tenang, semua mulai bergerak dengan kegembiraan. Perahu mausoleum telah menghilang, pewaris akan muncul. Ini adalah harapan terakhir klan kita untuk melampaui reinkarnasi. Tangkap pewaris itu. Tidak peduli apapun, kita harus menangkapnya. Pada saat ini, seluruh wilayah SAP mengamuk dengan berbagai kelompok kekuatan yang siap menyergap. Di antara mereka, mayoritas bahkan tidak tahu siapa ahli warisnya. Tapi itu tidak masalah bagi mereka. Yang mereka inginkan adalah menangkap ahli waris itu. Jika kesatria darah biru yang muncul, maka kita akan menangkap kesatria darah biru. Jika Bima Sakti Luo Feng yang muncul, kita akan menangkap Luo Feng itu. Ini adalah rencana semua orang. Luo Feng sudah tahu bahwa dia akan disergap saat dia keluar. Ras manusianya telah memperingatkannya sebelumnya. Siapapun yang akan menyergapku, aku akan menerobos semuanya, kata Luo Feng. Menara merah berubah menjadi aliran cahaya dan maju dengan kecepatan tinggi. Menara merah tua itu sangat kecil sehingga bisa dengan mudah lepas dari mata telanjang. Meskipun begitu, itu masih terdeteksi oleh makhluk agung. Istana terbang. Aku menemukan istana terbang. Itu menara merah tua. Ini milik Luo Feng. Master Mia dari Tanah Suci Kaisar Timur segera mengirimkan penampakannya kepada yang lain. Dia sedang menuju ke wilayahku sekarang. Master Bintang Sejati Utara sangat senang dan segera mengirimkan jawabannya. Mia, aku bergegas sekarang. Baiklah. Master Mia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan maju sepanjang rute yang sama untuk menyambut menara yang mendekat. Master Bintang Sejati Utara memanipulasi harta sejati tertingginya dan maju dengan kecepatan yang begitu cepat hingga melebihi batas hukum alam semesta. Master Mia belum bertemu dengan Luo Feng, namun Master Bintang Sejati Utara telah tiba. Sebuah suara dikirim ke Menara Merah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, bagaimana kalau melakukan perjalanan ke Tanah Suciku denganku? Leluhur Tanah Suci Kaisar Timur akan sangat senang bertemu dengan Anda. Di dalam ruang kendali di dalam Menara Merah Tua, Luo Feng berdiri dengan pedang batu di punggungnya saat tatapannya menembus penghalang melihat dunia luar. Tanah Suci Kaisar Timur benar-benar layak menjadi kekuatan tertinggi. Masih yang pertama bertindak, itu pasti Master Bintang Sejati Utara. Kudengar dia telah menghalangi berbagai kelompok lain di dalam perahu mausoleum untuk beberapa waktu. Bisik Luo Feng. Master Bintang Sejati Utara,
Tua Feng berkomunikasi langsung. Saya memiliki beberapa hal mendesak untuk kembali ke alam semesta primat. Setelah saya kembali dari sana, saya akan pergi ke Tanah Suci Kaisar Timur. Bagaimana menurutmu? Sepertinya bahkan untuk leluhur Tanah Suciku, Anda tidak bermaksud untuk menunjukkan rasa hormat, kata Master Bintang Sejati Utara dengan sopan, meskipun dia mencibir di dalam hatinya. Apakah ini cara Tanah Suci Kaisar Timur mengundang tamunya dengan memaksakan undangan pada mereka? Tua Feng masih sangat tenang dan percaya diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku, kata Master Bintang Sejati Utara sambil memanipulasi bola hitam raksasa dan memarkirnya tepat di atas menara merah tua. Kemudian salah satu permukaan dari bola hitam raksasa itu tiba-tiba rata dan membuka lubang besar yang kosong. Sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat bekerja dan menarik menara bintang tanpa peringatan, mencoba untuk secara paksa menyedot menara bintang ke dalam lubang. Segel, kata Master Bintang Sejati Utara sambil memanipulasi dengan kemampuan terbaiknya. Namun, menara merah di bawah serangan kekuatan hisap tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Sebagai gantinya, ada perahu Mausoleum yang bahkan lebih kecil. Perahu Mausoleum? Master Bintang Sejati Utara melihat ke bawah dan melihat sebuah kapal muncul. Ekspresinya berubah seketika. Menyerahlah padaku. Master Bintang Sejati Utara mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan hisap dari harta karunnya yang paling tinggi untuk membawa perahu Mausoleum ke tawanan. Namun, kekuatan hisap itu tidak berguna, sedangkan perahu Mausoleum mulai mengembang dan tumbuh sangat besar. Perahu Mausoleum yang besar ini mulai terbang, maju dengan cara yang perkasa, tidak mempedulikan dan tidak menunjukkan respon terhadap kekuatan hisap. Tidak bagus. Master Bintang Sejati Utara sadar bahwa mustahil baginya untuk mencoba menghisap perahu Mausoleum ini dengan kekuatan hisapnya. Blokir dia! Master Bintang Sejati Utara terus memanipulasi bola hitam raksasa dan menabrak perahu Mausoleum dengan ledakan yang menggelegar. Namun, perahu Mausoleum hanya bergetar sedikit. Kemudian dampak tabrakan tersebut sepenuhnya berkurang karena terus bergerak maju dengan cara yang kuat. Tidak bisa dihentikan. Master Bintang Sejati Utara menjadi sangat tertekan. Ini, Tua Feng ini menggunakan kekuatan dewanya untuk mengendalikan perahu Mausoleum itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Master Bintang Sejati Utara, biarkan aku menghentikannya. Master Mia sekarang sudah berjalan. Cepat dan jebak dia, kata Master Bintang Sejati Utara. Pergilah. Cahaya ungu besar segera membelah langit dan mulai meluas. Itu terus berkembang karena menyelimuti perahu Mausoleum dari belakang. Cahaya ungu yang sangat besar ini pada kenyataannya adalah harta karun sejati tertinggi dalam bentuk jaring yang aneh dan istimewa. Itu dirancang khusus untuk menahan dan menjebak musuh. Ikat, ikat. Master Mia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi. Namun terlepas dari bagaimana jaring ungu mencoba mengikat dan menahan, memblokir dan menghalangi, perahu Mausoleum terus bergerak maju dengan kuat. Jaring ungu itu hanya menutupi permukaannya seperti lapisan kain dekoratif. Itu tidak memiliki pengaruh apapun atas perahu Mausoleum. Tidak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa menghentikannya. Tingkat kecemasan Master Mia mencapai titik tertinggi baru. Kalau begitu, serang saja. Bahkan Master Bintang Sejati Utara menjadi gelisah. Perahu Mausoleum ini dapat sepenuhnya memblokir semua bentuk kekuatan dewa. Master Bintang Sejati Utara berada dalam kesulitan besar sekarang karena dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Cahaya besar seperti busur ini dengan kejam menghantam perahu Mausoleum yang hanya memberikan sedikit getaran sebagai tanggapan. Setelah itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia terus maju dengan kuat. Tidak berguna. Master Bintang Sejati Utara memelototi itu.
Bahkan serangan material tidak ada gunanya. Setiap metode sia-sia melawan perahu mausoleum. Perahu mausoleum terus maju dengan kecepatan tinggi, dan di kejauhan ada kerumunan besar makhluk super dari tanah suci bulan ungu dan era reinkarnasi pertama. Hahaha, perahu mausoleum ini memang sangat kuat, kata Luo Feng. Mungkin sebaiknya aku mengendarinya seperti ini, secara sembrono, dan menerobos keluar dari perahu semesta. Luo Feng sangat riang dan santai, mengabaikan semua harta karun sejati dan master tertinggi alam semesta di jalannya, dan bergerak maju dengan perilaku sembrono seperti itu. Perasaan ini pasti menyegarkan. Itu adalah pesona harta karun sejati tipe robot. Perahu mausoleum yang besar itu melaju dengan sangat kuat. Itu tidak bisa dihentikan. Apa yang harus kita lakukan, Sejati Utara? Master Mia bertanya melalui transmisi suara. Jika kita masih tidak menghentikannya dan membiarkannya maju lebih jauh, dia akan segera melampaui wilayah kendali kita. Di wilayah pinggiran ada tanah suci bulan ungu dan kelompok kekuatan dari era reinkarnasi pertama. Sekelompok besar makhluk super hebat di luar sana. Bahkan ada sebanyak 20 hingga 30 master tertinggi alam semesta yang hadir. Aku tahu, jawab Sejati Utara yang juga sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Master Bintang Sejati Utara cemas dan frustasi, memutar otak untuk memikirkan cara menghentikan Luo Feng atau menjebaknya. Pergilah, Master Bintang Sejati Utara berdiri di dalam ruang hampa, dan dengan gelombang tiba-tiba, bola hitam raksasa langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyilaukan. Saat terus terbang, sinar cahaya hitam semakin tebal dan besar. Dari segi ukuran, memang lebih besar dari perahu mausoleum. Segera setelah itu, gemuruh keras terdengar saat sinar cahaya hitam menabrak perahu mausoleum. Perahu mausoleum bergetar tetapi tidak sedikit pun rusak. Dalam keadaan gelisah, avatar Master Bintang Sejati Utara di alam semesta tanah suci meminta bantuan leluhur Kaisar Timur segera. Leluhur, leluhur, kata Master Bintang Sejati Utara. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sedang mengemudikan perahu mausoleum, tapi kita tidak dapat menghentikannya. Bahkan harta karun tertinggi kita tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur Kaisar Timur muncul entah dari mana. Apakah tidak bisa menangkapnya atau tidak bisa menghentikannya? Tidak mungkin sama sekali, Master Bintang Sejati Utara menjawab. Perahu mausoleum ini jauh lebih kuat daripada yang kita peroleh sebelumnya. Setelah Sungai Duandong memodifikasinya, perahu mausoleum ini luar biasa. Tidak peduli metode apa yang kita coba, semuanya sia-sia. Leluhur Kaisar Timur juga frustasi. Reputasi Sungai Duandong dikenal dengan baik. Leluhur Kaisar Timur mengerutkan kening. Anda telah mengikuti pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Leluhur berteriak. Pastikan Anda selalu melihatnya. Kali ini bukan hanya kami, Bulan Ungu juga mengejarnya, terutama orang gila dari era reinkarnasi pertama yang bersedia melakukan apa saja. Anda harus memastikan Anda mengikuti dia cukup dekat dan tunggu kesempatanmu untuk menyerang. Begitu kesempatan sempurna tiba, rebut Luo Feng dari mereka. Bagaimana jika saya gagal merebutnya? Master Bintang Sejati Utara bertanya sangat khawatir. Bagaimana jika Anda gagal merebutnya? Leluhur Kaisar Timur ragu-ragu sejenak, lalu memberikan perintah. Kamu akan melakukan ini. Setelah dia selesai mendengarkan perintah leluhur Kaisar Timur, Master Bintang Sejati Utara sangat terkejut. Ini terlalu. Master Bintang Sejati Utara tidak percaya. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Leluhur Kaisar Timur menginstruksikan. Ya, Master Bintang Sejati Utara menjawab dengan hormat. Tapi di dalam hatinya, dia mengumamkan keluhan saat dia berpikir, Luo Feng pasti orang yang beruntung. Scene berganti di wilayah es api, karena di sanalah
ahli waris nadi Sungai Duandong dari peradaban kuno muncul. Oleh karena itu, menjadi wilayah tempat berkumpulnya sejumlah besar makhluk agung dari samudera semesta. Ini perahu Mausoleum. Sekarang pewaris sedang mengendarai perahu Mausoleum. Tanah suci Kaisar Timur tidak berhasil menangkap atau menghentikannya. Kesempatan kita ada di sini. Waktunya beraksi. Di wilayah eksternal, tanah suci bulan ungu saja tidak cukup untuk mengendalikan situasi sepenuhnya, dan berbagai kelompok kekuatan dari era reinkarnasi pertama begitu cemas sehingga mereka tidak bisa menahan sama sekali. Satu persatu, master tertinggi alam semesta semuanya segera meluncurkan serangan. Di udara, aliran serangan yang kuat namun menakutkan diluncurkan begitu luas sehingga mereka dapat dengan mudah berubah dan menghancurkan seluruh ruang. Namun, perahu Mausoleum hanya bergetar dan bergetar. Mengaum, seekor binatang raksasa yang berumur lebih dari 1 tahun cahaya datang dengan meraung. Sayapnya yang besar dan bersisik terentang dan mulutnya terbuka. Dalam satu tekukan, ia melahap perahu Mausoleum. Namun hampir seketika, total 9 harta karun sejati menabrak binatang raksasa itu, menyebabkannya bergetar, lalu runtuh dan hancur. Menjijikan! Dari jauh, master sejati pertama klan mata surgawi, master sejati ketiga, master sejati keempat, master sejati kelima, dan master sejati keenam tampak sangat marah. Dasar idiot dari klan mata surgawi, apakah kamu berpikir untuk merebut pewaris Sungai Duandong? Dalam mimpimu, sebuah kerangka besar duduk di atas tahta putih yang jauh mengeluarkan teriakan serak. Klan Tengkorakku sudah lama memperhatikanmu. Klan Tengkorak, klan mata surgawi dari era reinkarnasi pertama, dan klan Tengkorak adalah klan yang tangguh. Kedua klan telah bertarung satu sama lain selama hampir 3 era reinkarnasi. Di dalam perahu Mausoleum, betapa segerombolan orang gila dimakan dalam satu suap oleh binatang raksasa itu sangat mengejutkan Luo Feng. Dia telah siap untuk memanipulasi perahu Mausoleum menjadi akselerasi tinggi untuk meledakkan binatang itu berkeping-keping. Tetapi pada saat itu, master tertinggi alam semesta lainnya telah menghujani serangan pada binatang itu, menyebabkannya hancur berantakan. Hanya dalam 10 detik, 16 harta karun sejati menyerangku. Luo Feng juga dikejutkan oleh serangan-serangan itu. Di luar perahu Mausoleum, semua jenis suara bergema, baik itu harta karun sejati tertinggi jenis istana, atau jenis senjata kekuatan spiritual harta sejati tertinggi, atau harta karun sejati tertinggi jenis pertempuran jarak dekat. Satu demi satu, mereka semua jatuh ke atas perahu Mausoleum. Hampir sepertiga dari jumlah total master tertinggi alam semesta berkumpul di tempat yang sama, mencoba merebut Luo Feng. Tidak berhasil. Aku tidak bisa memindahkan perahu Mausoleum ini sama sekali. Bahkan tidak ada goresan pun yang ditemukan di perahu Mausoleum. Kapal terus terbang ke depan. Kita bahkan tidak bisa menghentikannya. Semua master tertinggi alam semesta pertama kali memasuki keadaan hiruk pikuk. Segera mereka menyadari betapa menakutkannya perahu Mausoleum itu. Tiba-tiba ada gelombang serangan kuat. Saya tidak percaya bahwa dengan begitu banyak makhluk agung di sekitar, satu perahu Mausoleum tidak dapat diturunkan. Sekarang, klan Tengkorak tidak lagi membuat masalah. Kita harus bertindak cepat. Ada ledakan yang sangat menakutkan. 3 jari kemasan yang tinggi muncul dari udara tipis dan segera meraih perahu Mausoleum. Tetapi tidak berhasil. Perahu Mausoleum terus terbang ke depan saat dengan paksa menarik 3 jari emas besar bersamanya. Binatang raksasa dari klan mata surgawi muncul sekali lagi untuk menggigit perahu Mausoleum. Namun perahu Mausoleum terus terbang ke depan. Kekuatan pendorong penerbangan begitu kuat sehingga bisa memaksa binatang raksasa itu terbang bersamanya. Dan saat terbang, ia terus mengembang pada waktu yang sama. Saat itu, para master tertinggi alam semesta dari berbagai kelompok kekuatan menjadi cemas, dan semua orang mulai menyerang dalam upaya mereka untuk menghancurkan binatang itu.
Bagaimana bisa kekuatan perahu Mausoleum itu begitu kuat? Kekuatan terbangnya bahkan lebih kuat daripada kekuatan peringkat total. Bagaimana bisa kekuatan perahu Mausoleum itu begitu kuat? Kekuatan terbangnya bahkan lebih kuat daripada kekuatan pengikat total dari 10 harta karun sejati tertinggi yang disatukan. Upaya bersama telah sia-sia, itu tidak bisa dihentikan. Hahaha. Di dalam perahu Mausoleum, Luo Feng sangat nyaman. Dia mampu membawa semua keberadaan puncak samudera semesta ke ujung akal mereka. Rasa kepuasan seperti itu tidak bisa terkalahkan. Transmisi suara diarahkan ke perahu Mausoleum melalui kekuatan dewa. Luo Feng yang mengendalikan perahu Mausoleum jelas tahu. Saya Master Bintang Sejati Utara yang mewakili leluhur Kaisar Timur, dan saya ingin menyarankan kesepakatan. Master Bintang Sejati Utara mengirimkan pesan suaranya. Kesepakatan? Leluhur Kaisar Timur? Pikiran muncul di benak Luo Feng. Di sudut yang jauh dari wilayah es api, secara samar-samar, ruang dan waktu berubah bentuk. Denyut nadi Sungai Duandong benar-benar layak untuk reputasinya. Tamu kuno yang duduk memandang jauh sambil tersenyum. Sungai Duandong sebelumnya merombak perahu Mausoleum agar menjadi begitu kuat. Sepertinya saya terlalu khawatir. Saya sangat ingin melihat warisan denyut nadi Sungai Duandong. Seharusnya ada banyak informasi tentang bagaimana denyut nadi Sungai Duandong memurnikan harta. Bagaimanapun, ini adalah salah satu warisan tertinggi. Hanya saja, di bawah kemauan alam semesta primal. Bahkan untuk muridku ini, dia mungkin tidak tahu bagian paling dalam dari denyut nadi Sungai Duandong. Tamu kuno yang duduk dengan lembut menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, ruang dan waktu kembali normal. Tamu kuno yang duduk diam-diam telah meninggalkan tempat kejadian. Bahkan jika para master tertinggi alam semesta menggunakan semua teknik yang mereka miliki, Luo Feng masih sepenuhnya aman di perahu Mausoleum. Luo Feng masih berkonsentrasi pada kesepakatan yang diusulkan oleh Master Bintang Sejati Utara. Kesepakatan denganku? Luo Feng terkejut. Kesepakatan macam apa? Luo Feng mentranslasikan suaranya. Master Bintang Sejati Utara lega karena dia akhirnya mendapat tanggapan. Master Bintang Sejati Utara mengirimkan suaranya ke permukaan perahu Mausoleum. Pertama, selamat telah mendapatkan warisan Sungai Duandong. Tentang kesepakatan itu, leluhur kita mengatakan bahwa dia membutuhkan warisan, dan warisan yang akan Anda dapatkan tentu saja leluhur tidak peduli dengan barang berharga. Warisan ingatan adalah yang terpenting. Warisan ingatan? Luo Feng mencibir. Master Bintang Sejati Utara, bukankah menurutmu leluhur Kaisar Timur terlalu banyak berpikir? Aku mendapat warisan setelah mengalahkan ratusan ribu pesaing. Mengapa leluhur berpikir dia bisa mengambil warisanku? Jangan mengandalkannya. Kami bisa menawarkan segalanya. Master Bintang Sejati Utara tidak marah. Dia melanjutkan. Ras kami memiliki tanah suci tertua dari samudera semesta. Jauh lebih tua dari tanah suci bulan ungu itu. Kami juga mendapat banyak warisan. Dan kami bahkan mengetahui beberapa rahasia tersembunyi dari lautan semesta. Dan kami juga memiliki harta sejati tertinggi. Selama Anda mengatakannya, warisan yang tersembunyi, rahasia, dan bahkan harta sejati tertinggi. Sebutkan saja harganya. Tidak ada kesepakatan, jawab Luo Feng. Luo Feng memang tergoda dengan tawaran itu. Namun warisan ingatan adalah hal terpenting dalam garis keturunan Sungai Duandong. Dan dia telah bersumpah, dia tidak bisa mengkhianati sumpah itu. Master Bintang Sejati Utara berkata, ini hanya warisan ingatan. Jangan katakan lagi. Jika ini kesepakatannya, maka jangan memikirkannya, kata Luo Feng. Master Bintang Sejati Utara sudah mengharapkan ini terjadi. Leluhur Kaisar Timur telah memberitahunya
bahwa dia tidak memiliki banyak harapan. Bagaimana dengan bagian dari warisan ingatan? Tanya Master Bintang Sejati Utara. Bagian? Luo Feng tidak menolaknya. Bagian mana yang diinginkan leluhur? Master Bintang Sejati Utara bersukacita di dalam hatinya. Tentu saja pengalaman latihan, kata Master Bintang Sejati Utara. Leluhur kita menginginkan pengalaman yang lebih rumit. Leluhur Anda benar-benar tahu apa yang paling berharga? Luo Feng menyeringai. Di antara warisan ingatan ada 3 teknik yang ditinggalkan oleh 3 guru leluhur yang merupakan inti dari inti. Sayangnya, warisan memori latihan yang sangat rumit dan canggih semuanya adalah inti, jadi Luo Feng tidak bisa melepaskannya sama sekali. Mungkin aku bisa menipunya, pikir Luo Feng. Rasku tidak memiliki dasar yang kuat dan kami tidak memiliki cukup barang berharga. Mungkin saya bisa menipu leluhur Kaisar Timur itu agar memberiku beberapa harta sejati tertinggi. Maka kita manusia akan jauh lebih kuat. Lagi pula, kemungkinan besar dia akan berhasil. Kedua leluhur tidak keluar dari tanah suci selama warisan di perahu mausoleum, dan mereka juga tidak muncul saat dia dikepung. Jelas ada sesuatu yang menghentikan mereka untuk keluar. Bagian dari warisan, pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Dia berkata dengan dingin setelah mengambil keputusan. Bahkan saya tidak bisa memberikan warisan Sungai Duandong. Itu tidak mungkin. Master Bintang Sejati Utara segera menambahkan. Tentu saja kami tidak akan memaksa Anda untuk membocorkan informasi yang dilarang untuk Anda bocorkan. Nenek moyang kami hanya menginginkan pengalaman latihan. Sungai Duandong sangat kuno, jadi pasti sudah mengumpulkan banyak pengalaman makhluk tertinggi lainnya. Anda bisa menukarnya dengan rasku. Leluhur itu memang tahu banyak. Luo Feng terkejut. Tidak heran, itu leluhur Kaisar Timur. Dia memang tahu banyak, kata Luo Feng. Memang ada beberapa pengalaman makhluk luar biasa di luar Sungai Duandong. Master Bintang Sejati Utara menjadi lebih bersemangat. Namun, hanya ada warisan dari 3 makhluk tertinggi, kata Luo Feng. Harusnya lebih dari 3, pikir Master Bintang Sejati Utara, tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, sebutkan harga Anda. Leluhur kita menginginkan warisan dari 3 makhluk agung itu, kata Master Bintang Sejati Utara. Kita bisa membicarakannya harganya nanti, kata Luo Feng. Tidakkah leluhur tahu bahwa warisan ingatan yang melampaui master tertinggi alam semesta dipengaruhi oleh keinginan alam semesta primat? Hahaha, tentu saja dia tahu, kata Master Bintang Sejati Utara. Namun, Sungai Duandong seharusnya menggunakan sesuatu seperti batu memori untuk menyimpan informasi. Kamu tidak cukup kuat untuk mengetahui informasi tersebut. Namun leluhur kita telah melampaui reinkarnasi. Berikan saja benda-benda seperti batu ingatan kepada leluhur kita dan dia bisa melihatnya. Luo Feng linglung benar, meskipun dia tidak bisa melihatnya, makhluk agung yang melampaui reinkarnasi bisa melihatnya. Bisakah kita membicarakan tentang harganya sekarang? Tanya Master Bintang Sejati Utara. 10 harta karun sejati tertinggi, warisan tersembunyi ras Anda, dan rahasia samudera semesta, kata Luo Feng. Master Bintang Sejati Utara terkejut. Itu adalah harga yang sangat mahal. Ini, Master Bintang Sejati Utara ingin Luo Feng menurunkan harganya. Ras kita tahu banyak tentang warisan dan rahasia di samudera semesta. Warisan apa? Rahasia apa? Itu hanya hal-hal tambahan, teriak Luo Feng. Apakah menurutmu rahasia warisan yang kau tahu bisa menyaingi milikku? Master Bintang Sejati Utara merasa tidak berdaya. 10 harta karun sejati tertinggi. Selain itu, saya membutuhkan 1 untuk setiap kategori, kata Luo Feng. Master Bintang Sejati Utara sangat marah.
Tidak semudah itu. Bahkan para master tertinggi alam semesta perlu berjuang untuk harta sejati tertinggi. Namun Luo Feng ingin 10. Cepat buat keputusanmu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara lama, kata Luo Feng. Kamu terlalu menuntut. Jadi aku perlu bertanya kepada leluhur kita, kata Master Bintang Sejati Utara. Pergilah cepat, kata Luo Feng. Di Tanah Suci Kaisar Timur. Di istana utama Master Bintang Sejati Utara. Leluhur, Master Bintang Sejati Utara memandang leluhur Kaisar Timur. 3. Leluhur Kaisar Timur sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia tampak senang. Dia mengangguk. Jika Luo Feng benar-benar memiliki pengalaman pelatihan 3 makhluk kuno, saya benar-benar bisa memberinya 10 harta karun sejati tertinggi. Namun kita tidak bisa hanya mengatakan ya seperti itu. Kita perlu bicara dengannya. Namun saya perlu melihat apakah warisan ingatan itu benar-benar layak atau tidak, kata leluhur Kaisar Timur. Aku tidak ingin dia memudahi kita dengan warisan palsu dan mengambil 10 harta karun sejati kita. Kalau tidak, kami akan menjadi lelucon. 10 harta karun sejati tertinggi. Hanya ada sekitar 100 harta sejati tertinggi di lautan semesta. Hanya leluhur dari 2 tanah suci yang bersedia membuat kesepakatan dengan 10 harta sejati tertinggi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.